Seiring dengan anjloknya penerimaan pajak di masa pandemi, ketergantungan pemerintah terhadap utang semakin tinggi. Dalam 9 bulan terakhir, pemerintah telah menambah utang senilai 810 triliun rupiah. Anjloknya perekonomian di saat pandemi semakin membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ketergantungan pemerintah terhadap pembiayaan utang terus meningkat. Selama 9 bulan terakhir, pemerintah telah menambah utang baru dengan nilai mencapai 810 triliun rupiah. Jumlah ini terdiri dari pembiayaan surat berharga negara senilai 790 triliun rupiah dan penarikan pinjaman bersih sebesar 20 triliun rupiah. Penambahan utang ini dilakukan seiring dengan anjloknya penerimaan negara. Kementerian Keuangan mencatat, selama masa pandemi, pendapatan negara anjlok hingga 13,65%. Selama periode Januari-September, total penerimaan turun menjadi hanya 1.158 triliun rupiah. Sementara belanja negara justru naik hingga 21,22% menjadi 1.841 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku total defisit hingga akhir Desember memang telah meningkat hingga ke level 4,16%. Tadi ada yang menanyakan kenapa kok defisitnya naik. Defisit di dalam Perpres 72 itu akan mencapai 6,4% dari GDP. Jadi dalam hal ini kalau sekarang sudah di atas 4%, ya memang sesuai dengan yang kita akan capai pada akhir tahun 2020, yaitu akan mencapai 6,34%, ya 6,34, saya salah tadi bicara 6,4%, 6,34% dari GDP di dalam Perpres 72 kita. Jadi memang ini sesuai dengan keinginan kita bahwa APBN menjadi counter cyclical pada saat ekonomi sedang mengalami tekanan. Meski tingkat utang terus meningkat selama pandemi, pemerintah mengaku pengelolaan utang tetap dilakukan dengan berhati-hati. Dibandingkan dengan negara lain, kenaikan defisit anggaran Indonesia bahkan masih relatif terkendali. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.